Dulur-dulur, mari berbagi cara tanam kelapa kopior ya lur. Langkah pertama adalah ini kita buat lubang lebar 50, panjang 50, dalamnya 50 cm. Kira-kira kita biarkan 3-4 hari. Tujuannya biar apabila di dalam tanah galon itu ada gas-gas yang kurang bagus bisa menguap. Yang kedua, supaya kondisi tanah yang akan kita tanami nanti, kita tanam bibit, kondisinya hangat, jadi perangsangan tumbuh akar baru itu akan mudah dan baik. Setelah itu selanjutnya kita kasih pupuk kandang, kira-kira dari 50 cm tadi kita kasih setinggi 20 cm. Pupuk kandang tersebut kita campur dengan kapur. Tujuannya adalah apabila di dalam proses pengomposan kurang sempurna, biasanya tanah tersebut kondisinya agak asam. Dengan ditabur kapur, diharapkan nanti pH tanahnya bisa meningkat sehingga pertumbuhan akar maupun perkembangan tanaman bisa bagus. Kalau asam perkembangannya nanti agak lambat. Setelah itu, setelah kita kasih pupuk 20 cm, kita kasih gamping campur ya. Terus biji kelapa ditaruh diuruk setinggi sabutnya saja ya lur, jangan terlalu dalam ya, setinggi sabut. Lalu kita uruk tanah, kita uruk tanah setinggi sabut, lalu kita biarkan. Berhubung ini bibitnya sudah terlalu tinggi, maka perlu dipasang ini lur, pasang patok gini ya lur, patok ini, karena tanaman yang kita tanam ini belum tumbuh akar. Kalau sudah tinggi begini, nanti kalau kena angin itu dia goyang-goyang lur, sehingga mengganggu proses pertumbuhan akar. Dengan kita pasang patok, tanaman kayu yang tidak mungkin tumbuh, ini harusnya tanaman yang tidak tumbuh ya lur. Dengan kita ikat begini, kalau ada tiupan angin, maka yang bergerak hanya yang atas saja lur, yang bawah tidak bergerak, sehingga tidak mengganggu pertumbuhan akar. Oke, selanjutnya masalah pemilihan bibit. Pemilihan bibit diusahakan bibit yang betina ya lur. Jadi bibit kelapa itu ada yang betina, ada yang jantan. Nah, keuntungannya bibit betina itu pertumbuhannya lebih cepat, produksinya lebih banyak, dan juga kemungkinan kalau kita nanam kelapa kopior yang bibitnya betina, nanti kalau berbuah ada kopiornya. Nah, kalau yang jantan itu apakah tidak berbuah, tapi pertumbuhannya agak lambat, terus produksinya juga enggak sebagus yang betina. Dan kemungkinan kalau kita nanam bibit kopior tapi jenis jantan itu kemungkinan buahnya tidak ada yang kopior. Jadi keutamaannya di situ. Nah, lalu bagaimana ciri-ciri bibit kelapa yang betina dan jantan? Nah, ini saya kasih tahu ya. Kalau yang betina ciri khasnya itu ini loh. Jadi dari pelepah pertama ini udah ada daunnya. Jadi ini pelepah pertama daun, dan selanjutnya ada daunnya. Kalau bibit yang jantan itu dari pelepah pertama itu enggak ada daunnya lor. Paling 1, 2, 3 baru ada daun. Nah, itu ciri-ciri dari bibit kelapa betina dan jantan. Jadi kalau betina jangan lupa dari pelepah pertama itu ada daun, yang kedua ini ada kumisnya ya lur, ada kumis. Jadi kebalikan dengan manusia ya lur, kalau manusia yang ada kumis kan yang laki-laki, kalau buah bibit kelapa enggak, yang justru yang betina itu yang ada kumisnya. Lalu mengenai umur buah, sampai berapa tahun berbuah? Kalau kondisi tersinari matahari minimal 8 jam per hari, 4 tahun sudah berbuah ya lor ya. Lalu bagaimana dengan hasil penjualan bibit buah kelapanya?
Kalau kelapa biasa untuk bumbu yang kecil-kecil gini, ginjah kecil-kecil gini ya, itu paling satu biji 3.500. Tapi kalau kopior itu ya paling laku ya 35.000 kalau kopior ya. Kalau kopior ginjah kecil ya. Kalau kopior ginjah besar gini satu biji kalau harganya ya sekitar 45 sampai 50.000. Berhubung ini bibit yang kami tanam ini cara pembibitannya tradisional, yaitu dengan mengambil buah kelapa dari batang kelapa yang ada kopiornya. Kemungkinan ada buah kelapa ada buah kelapa yang kopior ya, kemudian sekitar 50-30%. Ini misalnya satu tandan ada 10 biji atau 20 butir, itu yang kopior paling ya kalau misal 10 ya paling banyak itu 8 gitu kalau lagi beruntung. Kalau kurang beruntung mungkin ya bisa 2 bisa 3 lah. Lain halnya kalau kita menanamnya bibit dari pembiayaan kultur jaringan, itu 90% buahnya bisa kopior lur. Cuma harganya mahal ya lur, karena proses pembibitan kultur jaringan itu butuh tenaga ahli, butuh peralatan khusus, butuh lab khusus, biayanya mahal. Itu satu batang bibit itu sekitar 1 juta lebih. Nah kalau di kampung kita mikir lur, satu batang 1 juta. Kalau kita ngerawatnya terlewat, tidak teliti, dimakan wawung, ya habis lah. Jadi kita tanam yang pembibitan tradisional saja lah, nggak apa-apa. Yang penting kita tetap semangat berusaha. Oke ya lur, demikian sekilas informasi bagaimana tata cara menanam bibit kelapa kopior. Ini tanaman lama nih lur, juga kopior semua nih, kopior. Oh, tanaman lama. Oke lur, lain kali akan saya informasikan bagaimana tahu caranya memilih buah kelapa yang kopior atau tidak sewaktu masih di pohon gitu ya. Bagaimana nanti saya sampaikan, kita punya batang kelapa sudah 3-4 tahun kok tidak berbuah, bagaimana cara mensiasati agar bisa berbuah. Nanti video selanjutnya akan saya informasikan. Terima kasih, kalau bermanfaat silahkan dimanfaatkan, kalau tidak silahkan di skip. Tetap semangat berusaha, jangan malu jadi petani, karena petani itu asik, petani itu mandiri. Tetap semangat, sampai jumpa video berikutnya.